Pernahkah kamu menunda untuk membayar pinjaman online legal karena alasan mendesak? Atau bahkan kamu ada keniatan untuk tidak lagi membayar cicilan di pinjol legal lagi? Hati-hati, karena dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang apa kamu kira. Dalam video ini, aku akan bahas 5 akibat serius kalau kamu tidak membayar bahkan gagal bayar di pinjaman online legal. Simak sampai habis agar kamu jadi semakin tahu. Yang pertama dan paling cepat terasa adalah bunga dan denda yang terus membengkak. Meski OJK sudah mengatur bunga maksimal, yaitu 0,1% per hari untuk pinjaman produktif dan 0,2% per hari untuk pinjaman konsumtif, tetap saja jumlahnya bisa membesar dalam waktu singkat. Sebagai contoh, misalnya, kamu meminjam uang 5 juta rupiah, lalu kamu telat bayar selama 30 hari, dengan bunga 0,2% per hari, maka bunganya saja sudah 300.000 dalam waktu 30 hari. Dan kalau terus ditunda, jumlah total hutangmu bisa melampaui nilai pinjaman awal. Belum lagi ditambah dengan denda keterlambatan. Lalu yang kedua, kamu bisa mendapat teror dari debt collector. Meski pinjol legal biasanya mengikuti aturan, sayangnya masih ada saja oknum debt collector dari pinjol legal yang mengandalkan penagihan yang kasar dan intimidatif, seperti menelepon tanpa henti, menggunakan bahasa yang kurang sopan, hingga mengancam akan mendatangi rumah. Bahkan ada oknum debt collector nakal yang sengaja menghubungi kontak darurat secara terus-menerus dengan tujuan membuat kita merasa malu dan tertekan supaya kita membayar cicilan dari pinjol tersebut. Yang ketiga, penyebaran informasi pribadi. Meskipun ini sangat jarang terjadi di pinjol legal, namun tetap saja ada beberapa kasus yang pernah terjadi. Oknum debt collector sengaja menyebarkan data pribadi seperti foto kamu dan KTP ke media-media sosial dengan tujuan yang sama, yaitu membuatmu merasa malu dan tertekan supaya kamu membayar cicilan dari pinjol tersebut. Tapi kamu tidak usah khawatir, kejadian ini sangat jarang terjadi. Walaupun ini jarang terjadi, tapi tetap perlu diwaspadai. Yang keempat adalah kunjungan ke rumah oleh debt collector. Secara umum, penagihan lapangan atau kunjungan langsung dari debt collector biasanya dilakukan jika keterlambatan sudah mencapai lebih dari 3-4 minggu. Tapi ini bukan aturan baku. Setiap perusahaan mempunyai pertimbangan dan kebijakan penagihan masing-masing, seperti lama keterlambatan, jumlah tunggakan, lokasi debitur, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dampak terburuk dan jangka panjang adalah rusaknya skor kredit kamu di SLIK OJK. Jika kamu terus-terusan tidak membayar tagihan, bahkan sampai gagal bayar, ini akan sangat mempengaruhi skor kredit kamu. Kalau kamu tercatat pernah gagal bayar, riwayat itu akan masuk ke SLIK atau semacam laporan keuangan resmi yang bisa dilihat oleh bank atau fintech lain. Skor kredit yang rendah dapat mempersulitmu untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Artinya, di masa depan kamu bisa kesulitan untuk mengajukan hutang di bank, mengajukan kredit apapun bahkan KPR. Jadi teman-teman, itulah beberapa dampak serius dari tidak membayar dan gagal bayar pinjol legal. Mulai dari bunga dan denda yang terus membesar hingga rusaknya skor kredit di SLIK OJK. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info penting lainnya. Dan share juga ke teman atau keluarga yang butuh edukasi seputar pinjaman online. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.